waktunya kepada saya. Bakat bukanlah jalan menuju kesuksesan. Mungkin kalimat sebenarnya tepat kami gunakan pada musik kali ini. Emosi berbunyi Dewan ingin percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memastikan untuk memaksimalkan potensi anaknya. Di sini kami sebagai tim oposisi sangat tidak setuju dengan emosi yang sudah saya katakan. Dan sebelumnya saya akan menjaga beberapa poin yang sudah dilakukan oleh tim afirmatif, yaitu yang pertama, saya sangat aneh mendengar argumentasi dari tim afirmatif yang menyatakan bahwa bakat seni di Indonesia ini tidak diperhatikan dengan baik. Saya rasa hal atau argumen tersebut atau poin tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan adanya, karena jika kita melihat nyatanya di kehidupan sehari-hari di negara kita, di negara Indonesia, masih terdapat banyak sekali atau bahkan terdapat beribu-ribu atau beratus-ratusan adanya konser drama musikal, museum-museum lukisan yang masih berkembang dengan baik di Indonesia. Bahkan adanya konser dan museum-museum tersebut saran dan prasarannya masih sangat dapat dikatakan sangat layak untuk para seniman-seniman atau para penyanyi-penyanyi yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya, jika pihak atau tim afirmatif mengatakan bahwa tidak diperhatikan bakat seni ini, saya merasa sangat aneh karena tidak seperti itu yang adanya. Lalu yang kedua, saya sangat janggal jika pilihan orang tua untuk menjamin keuangan anaknya di kemudian hari bukan merupakan suatu pilihan yang rasional. Dikarenakan menurut kami tim oposisi, seperti yang kita lihat, jika seseorang hanya hidup di dunia menggunakan suatu kebahagiaan saja, tidak memiliki uang, maka akan dipastikan orang tersebut tidak akan memiliki kehidupan yang berkecukupan, atau bahkan orang tersebut tidak akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya seperti makanan, seperti rumah, dan lain sebagainya. Maka di sini jika orang tua memiliki pilihan atau memiliki pilihan yang lebih mengedepankan untuk menjamin keuangan si anaknya di kemudian hari daripada memaksimalkan potensi anaknya terlebih dahulu, maka pilihan orang tua tersebut dapat dikatakan sangat rasional. Lalu yang ketiga, memang benar jika orang tua ini memiliki suatu kewajiban untuk memenuhi atau untuk memadai keuangan para anak-anaknya. Namun jika kita balik lagi, tidak mungkin anak ini terus bergantung pada orang tuanya dalam hal keuangan tentunya. Karena anak ini nantinya juga akan memiliki kehidupan sendiri, atau bahkan anak ini akan memiliki kehidupan keluarga sendiri yang mengharuskan anak-anak ini memenuhi kehidupan dirinya dan kehidupan keluarganya dengan cara memiliki pekerjaan yang nyata adanya atau yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Dan di sini saya memiliki beberapa argumen-argumen penting, yaitu yang pertama, para orang tua yang memiliki anak yang berbakat pada bidang seni tidak hanya memiliki kewajiban untuk mengembangkan bakat dan minat anak tersebut, tetapi mereka juga memiliki kewajiban, yaitu dengan menjamin kehidupan si anak di kemudian harinya. Dan yang kedua, jika si anak ini hanya terfokus atau selalu terfokus pada bidang-bidang seninya saja seperti melukis atau bermusik, akan dikhawatirkan si anak di kemudian hari ini akan terbuang atau akan tersisihkan secara otomatis di kehidupan bermasyarakat. Saya akan jelaskan poin-poin saya, yaitu yang pertama, para orang tua yang memiliki anak yang berbakat tidak hanya memiliki kewajiban untuk memaksimalkan bakat dan minatnya saja, tapi juga memiliki kewajiban untuk menjamin kehidupan anaknya di kemudian hari. Dikarenakan jika kita mengedepankan kewajiban untuk memaksimalkan bakat dan minat si anak ini, maka dikhawatirkannya anaknya ini di kemudian hari atau setelah ia sudah dewasa, ia tidak akan memiliki suatu prinsip hidup atau dia tidak akan memiliki suatu kewajiban yang harusnya sudah mereka lakukan. Karena jika si anak ini hanya dari kecil hanya dimaksimalkan pada bidang-bidang seni atau pada bidang-bidang bakatnya saja, di kemudian hari mereka tidak akan dapat bertahan hidup di dunia ini. Mereka tidak akan dapat memiliki pekerjaan, mereka tidak akan dapat memenuhi kebutuhan yang seharusnya sudah mereka penuhi sejak lama. Lalu yang kedua, jika si anak ini hanya difokuskan pada bakat-bakat atau pada bidang-bidang, terusnya pada bidang-bidang seninya saja, dan tidak
pada bidang-bidang seninya saja dikhawatirkan, maka si anak akan terbuang atau terasingkan atau tersisihkan dengan sendirinya di masyarakat. Contoh dari hal ini sebenarnya kita dapat mengetahui para artis atau para seniman, mereka harus merelakan 5 tahun atau hampir 10 tahunnya untuk mengembangkan karya-karya atau bidang karya-karya atau musik-musik yang mereka ciptakan. Lalu selama 10 tahun atau selama 5 tahun itu mereka bagaimana dengan kehidupan sendirinya? Apakah mereka hanya akan bersedih dengan tidak tenar-tenarnya karya-karyanya, atau mereka hanya berdiam diri di rumah memikirkan hal-hal atau ide-ide yang lebih cemerlang? Ternyata tidak, mereka juga harus memenuhi kehidupan kebutuhan selama 5 tahun atau sampai 10 tahunnya tersebut dengan cara mereka memiliki suatu pekerjaan atau mereka memiliki bidang lain di luar bakatnya, yaitu mungkin mereka dapat memasuki perusahaan atau mereka dapat membuka suatu usaha-usaha kecil-kecilan yang nantinya itu dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya sebelum mereka menjadi seniman hebat, sebelum mereka dapat memiliki uang dari hasil karyanya tersebut. Mereka juga harus memiliki suatu plan yang dapat memenuhi kehidupannya. Lalu juga jika si anak ini hanya terfokus pada bakat-bakat atau bidang-bidang yang disukai saja, maka akan sangat disayangkan, karena bakat dan minat anaknya ini bakat dan minat suatu anak tidak hanya terdapat pada bidang-bidang tertentu seperti bidang seni saja. Kemungkinan anak ini memiliki bakat seperti bakat berjualan, bakat membuat kue atau bakat sebagainya, tapi mereka tidak menyukainya itu, maka mereka tidak akan dapat mengembangkan si bakat-bakat yang terpendam tersebut karena mereka tidak menyukai. Mereka lebih menyukai bakat seni. Mereka seperti contoh, mereka mempunyai 2 bakat, yaitu pertama bakat seni, yang kedua bakat memasak. Mereka lebih menyukai bakat seni, maka bakat memasak ini akan teralihkan atau tidak akan dihiraukan oleh si anak tersebut. Maka bakat memasaknya ini akan terbilang sia-sia. Lalu di sini saya akan menegaskan bahwa jika para orang tua hanya memfokuskan pada pengembangan bakat dan minatnya anak tersebut khususnya dalam bidang seni, maka dikhawatirkan anak tersebut akan semakin terasingkan atau anak tersebut akan tersingkirkan di kemudian hari.